Presiden Joko Widodo berkurban 3 sapi berukuran jumbo di kota Solo pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Masjid Agung Baitur Nurpati kembali menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban, usai ditiadakan penyembelihan kurban sejak 2020 lalu. Pemkab Brebes berencana akan menaikkan retribusi sampah melalui pelanggan PDAM pada setiap bulannya. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berkurban 3 sapi berukuran jumbo di kota Solo pada Hari Raya Idul Adha tahun 2023. 3 sapi tersebut masing-masing memiliki berat lebih dari 1 ton. Pada Hari Raya Idul Adha 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengirim 3 sapi jumbo di kota Solo. 3 sapi berukuran jumbo tersebut dikirim ke Masjid Agung Keraton Kasunanan Solo, Masjid Al-Wusto Mangkunegaran, dan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Sapi yang dikirim ke Masjid Agung Solo tersebut berjenis simental dengan berat 1 ton lebih 8 kg. Sementara untuk Masjid Al-Wusto Mangkunegaran berjenis berangus dengan berat 1 ton 12 kg. Sementara itu untuk Masjid Raya Syekh Zayed Solo jenisnya adalah limosin dengan berat 1 ton 42 kg. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo setiap tahunnya saat Hari Raya Idul Adha memang selalu mengirim sapi kurban dengan ukuran yang jumbo. Kali ya, artinya sepanjang Pak Presiden menjabat itu Kota Surakarta mendapatkan Masjid Agung dan Al-Wusto yang dibangun negara. Ya, tahun ini ketambahan Masjid Syekh Zayed. Jadi Presiden di Kota Surakarta ini ada 3, rata-rata 1 ton, ya terpaut hanya 0, sekian kilo. Nah, tapi pemerintah Kota Surakarta ini membagikan kepada beberapa masjid di masing-masing kecamatan, yang di Balai Kota 2, kemudian yang di kecamatan ada 6. Sapi kurban yang dikirim Presiden tersebut disembelih pada Kamis 29 Juni 2023, usai pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Daging kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar masjid dan fakir miskin yang mengajukan permohonan kepada takmir masjid. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tidak ikut Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi ke Yogyakarta, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bersama putranya Jan Etes melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Balai Kota Solo. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Kamis 29 Juni 2023. Hal itu rupanya tidak diikuti putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan putranya Jan Etes Rina Rendra yang melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Solo. Imam sholat Idul Adha adalah Ustadz Zulfa Ahmad Al-Hafiz, Imam Masjid Agung Solo, dan Khotib Profesor Dr. Islah, Guru Besar UIN Raden Mas Said Solo. Gibran dan Jan Etes tiba di Balai Kota Solo pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Keduanya langsung menuju halaman Balai Kota, serta menyalami imam sholat Idul Adha. Tak lama kemudian sholat Idul Adha dimulai dan diikuti oleh ratusan jamaah. Berapa ekor? Cuma ekornya tanya Pak Bapak Australia. Mas, ada rencana ke Jogja juga Enggak. Mas, ada kabar Bapak mau ke Solo juga nggak Mas selain di Jogja? Enggak tahu. Oh, lebaran di sini Pak? Saya di Solo aja, banyak kegiatan di Solo.
Ditanya apakah akan menyusul Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ke Yogyakarta usai sholat Idul Adha, Gibran memastikan tidak menyusul ke Yogyakarta. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Agung Baitur Nur Pati kembali menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban usai ditiadakan penyembelihan kurban di area masjid sejak tahun 2020 lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyembelihan di sana, berikut kami telah merangkumnya untuk Anda. Panitia pemotongan hewan kurban Masjid Agung Baitur Nur Pati kembali menggelar pemotongan hewan kurban secara mandiri. Hal ini dikarenakan pemotongan hewan pada tahun 2020 hingga 2022 dilaksanakan di Desa Blaru, Kecamatan Pati Kota. Antusiasme warga sekaligus jamaah sholat Idul Adha pun nampak di belakang masjid ini. Masjid Agung Baitur Nur Pati menyembelih hewan kurban yang terdiri dari 3 sapi dan 5 kambing. Salah satu sapi merupakan hewan kurban milik penjabat Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro. Dikarenakan faktor kesehatan PJ Bupati yang berhalangan hadir, sapi ini pun diserah terimakan kepada Ketua Takmir Masjid Baitur Nur Pati sekaligus mewakili untuk menyaksikan prosesi penyembelihan. Ketua Takmir Masjid Baitur Nur Pati Kiai Haji Arwani mengungkapkan, sekira 1.000 paket daging yang berisi setengah kilogram daging sapi akan didistribusikan ke masyarakat sekitar, fakir miskin, serta proposal dari berbagai wilayah Pati. Ini adalah awal kita melaksanakan kembali penyembelihan di Masjid Agung Baitur Nur, karena sebelumnya di tahun 2019 itu terakhir kali kita melaksanakan penyembelihan di Masjid Agung. Memang biasanya kita mendapatkan sekitar 4 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Meski demikian, tahun ini jumlah hewan kurban dianggap lebih sedikit. Biasanya di Masjid Agung Baitur Nur Pati mendapatkan 4 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Hal ini disinyalir lantaran faktor ketidaktahuan masyarakat jika Masjid Agung kembali melakukan penyembelihan secara mandiri. Hal ini nantinya akan menjadi evaluasi panitia untuk dapat menginformasikan penerimaan hewan kurban jauh-jauh waktu. Meski demikian, kembali diselenggarakannya penyembelihan memantik warga dan jamaah untuk melihat. Salah satunya Nazilatun Nikmah, warga desa Sidokerto yang membawa 2 putra-putrinya untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Untuk satu keluarga, terus ini proses tadi serah terima, terus mengikuti penyembelihan ini. Anak-anak sangat tertarik, sangat antusias, senang sekali. Pihaknya pun mengaku setiap perayaan Idul Adha selalu menyempatkan untuk melihat prosesi penyembelihan. Putra-putrinya pun tak memiliki ketakutan sedikit pun. Justru sangat antusias dan senang dapat menyemarakan gelaran Idul Adha tahun ini. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Akademi Sepak Takraw Foundation atau ASTF Dukuh Seti menggelar turnamen guna merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023 ini. Uniknya pada partai puncak, tim pemenang mendapatkan seekor kambing sebagai hadiahnya. Turnamennya digelar di lapangan sepak takraw SD Negeri 2 Dukuh Seti ini diikuti oleh 4 tim, yaitu tim Care, Bayan, Sarekat, dan tim Modin. Selain dalam merayakan Hari Raya Kurban, turnamen ini digelar di tengah merosotnya prestasi tim takraw Kabupaten Pati pasca pandemi. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pati, Mustamaji hadir langsung pada partai puncak turnamen yang cukup menyorot perhatian masyarakat tersebut. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di KONI Pati ini meminta dukungan warga atas perjuangan mempertahankan lahan SD yang saat ini masih berpolemik. Mengingat di lapangan tersebutlah lahir atlet-atlet sepak takraw potensial Kabupaten Pati. Menghasilkan atlet-atlet sepak takraw yang luar biasa di Kabupaten Pati. Dan ini adalah menjadi bukti bahwa lapangan ini telah menghasilkan sesuatu yang terbaik.
Jadi kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Desa Dukusti terkait lapangan ini harus kita pertahankan. Hal senada juga diungkapkan Camat Tuku Seti Agus Sunarko. Pihaknya mengapresiasi turnamen ini lantaran sepak takraw mampu mengantarkan 9 atlet asal Dukuh Seti meraih beasiswa di sejumlah perguruan tinggi. Pihaknya juga berjanji akan membantu memperjuangkan status lahan SD sesuai aturan yang berlaku sebagai implementasi slogan Rakyat Kopen Pejabat Kajen. Yang dilaksanakan oleh Akademi Sepak Takraw Foundation Pati di Desa Dukuh Seti ini tentunya sangat saya apresiasi karena di sini ternyata ada 3 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh akademi ini. Yang pertama adalah pembinaan prestasi dan ini terbukti bahwa atlet-atlet sepak takraw yang ada di Kabupaten Pati ini didominasi, disumbang oleh atlet sepak takraw yang berasal dari Kecamatan Dukuh Seti. Dan itu berasal dari Akademi Sepak Takraw Foundation Pati ini. Dan ini harus kita apresiasi dan kita akui. Yang kedua adalah fungsi dari kegiatan kemasyarakatan yang pada hari ini ternyata ada santunan berkumpul 8 jutaan. Itu luar biasa dari para donatur, para simpatisan, ini luar biasa semangatnya untuk berbagi kepada yang lain. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Ini yang sangat-sangat harus kita apresiasi karena melalui ASTF Pati ini ada 9 orang dari Kecamatan Dukuh Seti yang berhasil mendapatkan memperoleh beasiswa di perguruan tinggi gratis sampai dengan lulus. Ini harus kita apresiasi luar biasa dan kita harus dukung. Kegiatan seperti ini akan terus berlangsung secara rutin setiap tahun sekali, dirutinkan dengan keadaan yang lebih baik dan sarana prasarana yang lebih baik. Kita doakan bisa seperti itu. Sementara itu pada partai puncak tim Modin dan tim Bayan didaulat menjadi juara bersama. Azan Maghrib memaksa pertandingan pada babak kedua dihentikan dan atas kesepakatan bersama, keduanya dinyatakan sebagai juara bersama. Kedepan turnamen ini akan dijadikan agenda tahunan guna mempopulerkan sepak takraw di Kabupaten Pati. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran menimpa sebuah warung makan dan kelontong yang berada di jalur Pantura, Semarang, Kendal. Dalam peristiwa ini, api dengan cepat menghanguskan warung beserta isinya. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Rabu siang. Api dengan cepat membakar sebuah warung makan dan kelontong milik Khalifah yang berada di jalur Pantura, Semarang, Kendal, tepatnya di Jalan Wali Songo, Tugu, Kota Semarang. Kondisi di dalam warung yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan warung beserta isinya. 2 unit mobil pemadam dari PMK Kota Semarang dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Jarwono, saksi mata peristiwa ini, mengungkapkan pihaknya melihat ada kobaran api dari dalam warung yang muncul dari ruangan yang digunakan untuk memasak dan seketika langsung membesar. Sama tukang tambal, tapi tukang tambal itu tidak bisa nambal, masalahnya nggak punya duit. Biasanya nggak ada, terus dia mau yang api, tiba-tiba ada api, muncul di dalam kios warung. Ya itu kan di dalam warung itu ada kompor untuk masak atau dari listrik, saya tidak tahu. Yang pasti itu apinya keluar dari dalam warung, pas di atas tempat yang dimasak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, dalam peristiwa kebakaran ini kerugian ditaksirkan mencapai jutaan rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa.
Dalam rangka Hari Bakti Permasyarakatan, Rutan Kelas 1 Solo menggelar turnamen Piala Karutan dengan mempertandingkan 3 cabang olahraga, seperti tenis meja, bulu tangkis, dan catur yang diikuti oleh para peserta dari warga binaan. Beginilah suasana pertandingan final Piala Kepala Rutan Solo yang diikuti peserta warga binaan dan berlangsung secara meriah. Kejuaraan yang mempertandingkan 3 cabang olahraga ini merupakan rangkaian dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan. Perlombaan ini sebagai sarana untuk menumbuhkan nilai juang warga binaan dalam meraih kemenangan. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing dalam meraih tujuan yang diinginkan. Sehingga saat warga binaan ini selesai menjalani masa tahanan, dapat berjuang untuk kehidupannya masing-masing. Diharapkan melalui perlombaan ini seluruh warga binaan di Rutan Kelas 1 Kota Solo berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Imam, salah seorang warga binaan, mengaku senang dengan diadakannya kegiatan perlombaan ini. Dirinya juga berharap agar kegiatan semacam ini bisa kembali digelar, lantaran dinilai sangat bermanfaat dan dapat mengurangi rasa stres para warga binaan selama berada di dalam Rutan Solo. Ya sering-sering diadakan aja Mas, jadi kalau saya khusus sering diadakan. Ini kan buat kurangi kegiatan yang kurang baik, jadi biar stresnya bisa tersalurkan. Baru bisa pingpong di sini. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Solo, Urip Dharma Yoga, menyebut selain sebagai rangkaian acara dalam Hari Bakti Permasyarakatan, perlombaan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan warga binaan yang tangguh dan dapat mengasah kemampuan masing-masing diri. Ya, alhamdulillah kami hari ini menyelesaikan final 3 cabang olahraga yang dipertandingkan oleh seluruh warga binaan. Dari 3 cabang olahraga itu ada 108 orang yang mendaftar sebagai peserta pertandingan. Jadi 108 orang kita pertandingkan semua di 3 cabang olahraga. Catur, tenis meja, sama bulu tangkis. Dan hari ini kita finalkan semua sampai juara 1. Selain itu, perlombaan ini juga diharapkan dapat menjadi bekal apabila nantinya mereka bebas dari masa tahanan, agar mampu memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki untuk menjadi lebih baik lagi. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Pemkab Brebes berencana akan menarik retribusi sampah melalui pelanggan PDAM pada setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan asli daerah dari pengelolaan sampah. Penjabat Bupati Brebes Urip Sihabudin mengatakan bahwa mulai per 1 Agustus mendatang, Pemkab Brebes akan menarik retribusi pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui pembayaran PDAM oleh pelanggan pada setiap bulannya. Penjabat Bupati Brebes Sihabudin yang ditemui awak media usai rapat paripurna di gedung DPRD Brebes pada Selasa siang mengatakan kebijakan ini akan diambil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Terlebih, kebijakan retribusi sampah ini sudah tertuang dalam peraturan daerah. TPS ke TPA itu menjadi kewajiban dari pemerintah Kabupaten Brebes. Makanya yang sedang kita pikirkan itu bagaimana agar seluruh masyarakat bisa juga ikut membayar retribusi sampah ini. Baru kita yang sementara terpikir baru yang punya rengganan PDAM itu. Untuk yang sudah langganan gimana Pak? Sudah langganan apa itu? Yang langganan sampah setiap bulannya itu kan masing-masing kelurahan dan desa kan sudah ada ya, yang tapi ke kabupaten kan belum. Jadi kita kabupaten ini sedang di dalam perda kita memang ada, kita beri kewenangan untuk memungut retribusi sampah. Yang itu memang diberikan kewenangan oleh perda kita. Sementara itu, Direktur Tirta Baribis Agus Isyono menyebut retribusi soal sampah adalah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah. Pihaknya hanya dititipi untuk retribusi pada saat pelanggan membayar PDAM. Sementara saat ini jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Brebes telah mencapai lebih dari 49.000 pelanggan air bersih. Dirut terutama dan dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas LH Pak Laude,
bersama Dirut PDM Tirta Baribis. Dalam perjanjian itu memuat hak dan kewajiban terkait dengan retribusi sampah. Salah satunya itu bahwa seluruh pelanggan PDAM nanti akan dikenakan retribusi sampah per Juli. Kalau kemarin Juli, tapi karena kita butuh waktu sosialisasi akan direncanakan per 1 Agustus besok, Rp2.000. Diketahui rencana Pemkab Brebes yang akan memberlakukan retribusi pengelolaan sampah sebesar Rp2.000 kepada pelanggan PDAM ini dimulai pada 1 Agustus mendatang. Sementara saat ini terlebih dahulu akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.